Shalom marihita saluhuna. Hurian itu hatta namar pundu hita nuaing. Lahu mamuji dohot pasangapo to hatai. Marhite par minggu parjulu dung Trinitatis nomor 8 hasitulu sadaun ni debata ibana do debata nama jumadihun langit dohot tano nang sudeta he pangisina. Pinuji ma debata ama anak dohot ton di porbadia naung jumadihun portibion rab dohot pangisina. Marhiti topik ni minggu ta sadarion ditogi hoddo hita pasiding hamok puson alatung takasdo didok hatani tu hatta ada sian arta na marlobi-lobi i hanguluatta tungsian debatado atong saya talului ma hamoraon nasian debata. Pinuji ma debata ama anak dohot di porbadia naung jumadihon portibion rab dohot pangisina. Atong tabungoti maha persaurata marhite perminggunon tapangiar maswarata lahum mamuji ibana maredde mahita sian nomor 550 sia aisyada dohot 2. Marhite-hite gowarni debata ama dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot gowarni to di porbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Nama mulus dua anggo portiyon rab dohot pinangido ni rohana alay namian ro di salililing na do asi ni rohana mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata amanami nung marpungu hami dison diari na pinarbadian ni say buhay mapinggol dohot rohanami asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badiyay jala ringkas hami manibangi dohot upeok hatam di bagasan rohanami asa pos rohanami martangiyang tuho urupi mahami asa huparasyang hami akka ari-ari ni ngulu nami na podoki say pamasok mahami tuhanguluan sa liling-liling na pujion nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde hita sian nomor 20 ayat 1 2.
tatangi homma patik ni debata imana tersurat di poda bidu 20 ayat 10 tolu songonon. Unang halamohon na mudum-mudum asa unang gabi pugos ho pabidok matam asa butongan si panganok ko ido sahatna atong rakmang ido gugu mahita sia Tuhan debata. Ale Tuhan debata say pergugoy mahami mangulahon na humbar tupatikmi. Amin. Mari dihita sian nomor 165 ayat 22. Tato poti marusak tanda gudang itu adupan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargugo na suatu dusan jala amanami hujau hami do guarmu na badiai ala natar gugot hami marningut dosa nami saya marasini roha mahomida hami on. O Tuhan Yesus Kristus anak debata nagabi jolma ala ni hami namate jala na hehe sian namate nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami asiru hamdi hami o to di porwadia pangapuli na marsa roha pamalum masaluhud na birnit binahin ni dosa nami horo parhitian ni nasa asini roha say unang tulak kami say tangihon mahami o ali debata ama anak doho to di porwadia Ale debata nabi debata ama anak dohotod di perbadia saya asi maroham di hami. Ale debata nami debata ama anak dohotod di perbadia di boto hodo saluhur na masa di huadopi hami nuaing pakorhon ni kopit sa pulusia na masa di portibion gabe torop hami madabu tuhapuguson ala aguan ulaon aguan pasamotan jala gabi hurangan akka sidabu-dabuan. Ale Tuhan pada usian hami parangi hamukuson dohot hahuliton alai saya jari mahami olo marpanarihon tu akadungan nami di portibion. Ale debata nami debata ama anak dohotod di perbadia saya pasiding siang kami roha hamukuson. Ale debata nami debata ama anak dohotod di porbadia pakorhon ni kopi sa pulisiai tardok gabi say ikon marsiaru jala ikon say marsibulut mahamion nuaing madiori arta dohot hamoraon portibion hinorhon ni parsigulutoni gabi jot dang radot behami mamuji dohot pasangapon ho ganupari say horan arta tanoon nama hu pasari-sari hami ay hurajumi hami siani sabing hanguluan nami hape marsiwang doi huomo hami molo say mamora hami sian ho. Ale Tuhan nami ajari hami pasiding hamukuson jalatogu hami majalahi hamoraun sian harajaumi. Ale debata nami debata ama anak dohotod di perbadia saya pasiding siang kami roha hamukuson. Ale Tuhan debata
saya si maro hamida sadok bang sonami saya sama dosa nami saluhukna saya sungguli maro hanami asa muba roha dohot pangalahon nami ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu kami amin. Baga-baga ni dibata taring matu hasesan ni dosata. Ay dangadong ibar ni ay saluhudo pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni dibata. Alay akka nagabipitor binahen ni basa-basa marhitesin asin ni rohana. Hinorohon ni panubisyon na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni dibata bahen habang sa parasian. Marhiti-hiti hapor siyaon ni mudarna hasangapon ma dibata na digicang. Amin. Maredihita siyan nomor 724 ay sadat dohod opat. Tani dibata turpuk epistel diari minggu tirinetatis sadarion imana tarsurat di poda biddu 22 ayat 22 120 sia sonon unang tung pupusi halak na parir ala parir ibana jala unang tung pajepol halak na dangol hian sien paruhuman. Ay Jehovah do namuluhon papakorna sida jala ibana mamutusi hosani aka na mamutusi na sida. Unang maraleale ho tu halak parmuruk jala unang parosurosu bawa parpiri-piri. Asa unang diguruhon ko aka pangalahona jala mangjong di hosam. Unang pasaro-saro ho tu halak na marjaji-jaji pola marsijalangan akkana namaoni utang ni halak sileban. Molo suadong pinok mi bahin garap buasa tagunan tolon ni halak lagi padumanna. Unang tumpaorot talutuk siyan narubi akkana binahin ni upum dope. Molon idaho bawa na manjulhon ulaon na tarbahesa matidang marhalado di jolo ni aka raja
Dengan gembana tidang di jolo ni halak akan alea. Iro sahana martua ro akan atu mangihun hatane di bata jala nau piopsa. Amin. Marede tesian nomor 240 ayat sada dot opat. Tidak kumaha porsiaw tay songunan niya tidak kunidongat ta saha porsiaw di sadok portibion rak mahita madok au porsia di debata jauba ido ama parguguna suatu dusan natu mopalangit dotan au porsia Yesus Kristus anak di debata jauba nasadai iman timbun ni si Maria nagabigabian setor di perbadia andoran suaguman ilo tuhata natumaun na birdit di banguan ni silatus namate terpajang do ibana ihau pinasilang natuat tuhano turu di tanum namula mangulu di hari patuluhon namanaik tu surgo lausul tulisiamun di bata jahuba amanai pargugu naswa halusani disima ibana pengamuda sultanoon mau miharang mangulu namate au porsia dito di berbadia jalalo sadamulia bahagia uria topan yalak Kristen akan bahagia doho di hasesan di dosa doho di hatai namandok mula mangulu sugut daging halak namate doho di hamuluan nasora sudah. Amin. Ting namasa di huriata tajahama sesuai dot nang adong di acara di hita saluhuna songonima nang tangyang pangudianon tabuama di bagasan tangyang tabi ima di topik dua nang di patorang di teti acarai dohot di warta jemaat songonima tikting dohot tangyang pangudianon marede mahita sian nomor piturak nomor 470 ayat sada dohot 2 uhut papungu pilihan sada A dohot sada B.
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu pertama setelah Trinitatis tertulis dalam Injil menurut Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat 21. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21 demikian. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, semua orang jika ditanya pasti ingin memiliki harta dan kekayaan yang berlimpah dalam setiap perjalanan kehidupannya. Karena itu banyak orang yang melakukan berbagai cara, yang melakukan berbagai pekerjaan, baik dengan pekerjaan dengan jalan yang benar, atau bahkan dengan cara atau jalan yang tidak benar, asalkan dia mendapat banyak harta, banyak uang di dalam kehidupannya. Banyak orang-orang yang tidak kenal lelah dan tidak kenal waktu, cuaca bagaimanapun, untuk memperoleh harta dan kesejahteraan manusia, untuk memperoleh kesejahteraan material, dan itu wajar. Tetapi ketika kita berupaya, berusaha sekuat tenaga kita, semampu kita, dan menguras keringat kita, tapi janganlah sampai bertentangan dengan kehendak Tuhan. Di dunia ini harta dan kekayaan dipandang sebagai hal yang paling penting dan dianggap sering menjadi kriteria kesuksesan dan harga diri seseorang. Jika dia kaya, maka orang lain akan memandang dan menganggapnya dengan hormat. Tetapi jika dia tidak memiliki apa-apa, dia miskin, maka orang lain akan memandang sebelah mata terhadapnya. Harta dan jabatan menurut dunia, itulah ukuran dari hasangapon, hamoraun, dohot hagabion, nisadahalak. Pertanyaannya, salahkah jika kita kaya? Saya mau katakan tidak ada yang salah dengan kaya. Tidak ada yang salah dengan memiliki banyak harta. Tidak ada yang salah jika kita berupaya dan kita memperoleh banyak harta di situ. Tetapi yang tidak benar, yang salah adalah jika hati kita sampai dikuasai oleh harta.
Jika hati kita, pikiran kita diselimuti oleh harta dan kita tidak bisa lagi melihat hal lain kecuali harta dan harta dalam kehidupan kita. Sampai kita tidak peduli kepada orang lain karena persoalan harta, inilah yang menjadi salah. Jika kita sampai bersifat tamak, rakus, dan tidak peduli kepada orang lain, inilah yang menjadi sumber kesalahan dalam kehidupan kita. Memperoleh uang itu, memperoleh harta itu tidak salah. Tetapi kalau sampai tamak dan itu yang menguasai hati dan pikiran kita, itulah hal yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sikap tamak terhadap harta itu sekali lagi saya katakan tidak benar. Karena kita tahu bahwa tamak berarti ada orang yang merasa tidak pernah merasa cukup. Ada orang yang lagi dan tidak akan pernah merasa puas. Ingin memiliki banyak hal, nafsunya meluap-luap terhadap harta. Semua hal yang dikerjakan ukurannya, patokannya adalah uang, patokannya adalah harta. Dia tidak mau bekerja kalau tidak melihat uang. Hal yang demikian adalah orang yang tidak pernah puas dan merasa tamak dalam perjalanan kehidupannya. Serakah. Kita bisa ibaratkan seperti orang yang minum air laut yang asin. Semakin diminum, terus akan bertambah, mau minum lagi. Begitulah orang yang sudah dikuasai oleh ketamakan, keserakahan, kerakusan. Dia tidak akan pernah merasa cukup dan tidak akan pernah berkata cukup dalam sepanjang kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Orang tamak ini lebih cenderung kepada orang yang iri hati dan mencintai uang. Holat tuhepeng. Ganuk tiki rohana holat tuhepeng. Arya dohok borngin tidak berpikir soal uang, soal harta. Inilah yang disebut dengan tamak dan rakus, mokus, serakah. Tidak pernah puas dengan apa yang sudah didapat hari ini. Ingin ini, ingin itu, dan ingin yang lain lagi. Secara terus menerus. Jadi jika kita tergolong orang yang tamak, maka kita akan kehilangan sukacita. Kita akan kehilangan kasih sebab kita tidak mau lagi berbagi. Orang yang tamak itu akan sulit berbagi. Orang yang tamak itu tidak mau membagi apa yang dia miliki untuk dibagi-bagi orang lain. Maka saya katakan melalui firman ini, janganlah kita menjadi orang-orang yang tamak seperti yang diungkapkan dalam Amsal 30 ayat 15. Orang yang tamak itu diibaratkan seperti lintah yang walaupun dia sudah kenyang, dia masih tetap menghisap darah orang itu sampai akhirnya dia kenyang dan terjatuh. Itu yang disebut dalam Amsal 30 ayat 15 dikatakan si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak akan pernah berkata cukup. Ini dia. Jadi walaupun sudah dia hisap sebanyak-banyaknya, sudah ada padanya, tetapi dia terus akan menghisap sampai akhirnya dia terjatuh. Saya mau katakan, banyak orang-orang di dunia ini yang terus begitu. Tidak pernah berkata cukup, tidak pernah merasa puas dengan pencapaian prestasinya. Terus didok, niatuson, dangadong madoksai. Sampai kapanpun dunia ini ada. Memang saya terus do marna hurang. Tetapi bagaimana sebagai orang percaya kita katakan, ada rasa cukup dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terjatuh, baru kita tahu apa akibat dari ketamakan itu, kerakusan itu. Karena manusia jarang, sedikit yang bisa merasa puas dan cukup dalam hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikianlah firman ini dijelaskan setelah kita baca tadi. Ada seorang yang menemui Yesus, meminta agar Yesus memberi keputusan tentang pembagian harta warisan mereka, tentang perbagian harta teateanan natinadikon ninatorasna dan keluarganya. Karena mereka tidak sehati soal pembagian ini, dia yang datang kepada Yesus itu merasa bagi dia terlalu sedikit. Harta yang dibagikan bagi dia tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Karena itu dia datang kepada Yesus. Tuhan, sudilah kiranya engkau menjadi hakim, pengantara untuk menghakimi aku dengan saudaraku tentang pembagian harta kami. Sepertinya bagiku tidak adil, katanya begitu. Memang saya mau katakan soal pembagian harta ini, masalah pembagian harta warisan hingga sekarang masih sering terjadi keributan.
menyebabkan yang bersaudara namarhaha maranggi nasamudar sering menjadi bentrok, sering menjadi marbadai, sering menjadi berperang hingga ke pengadilan, bahkan yang sampai paling ngerinya adalah sampai bunuh-membunuh. Ini perilaku yang masih ada sampai sekarang. Itu sebabnya bahkan hal yang paling mengerikan dari itu adalah sampai kepada memegang prinsip mardomu di Tanorara. Ada orang-orang yang bersaudara yang dilahirkan oleh orang tuanya, bapak dan mamanya karena persoalan harta, karena persoalan warisan. Akhirnya sampai kepada prinsip mardomu di Tanorara mahita. Lihatlah. Banyak yang bersaudara memutus hubungan persaudaraan. Banyak yang bersaudara matanya gelap karena persoalan harta. Tapi belajar dari firman ini, siapapun dari kita yang mempunyai harta warisan, semasa hidup orang tua kita baiklah itu dibagi dengan baik dan benar. Jangan nanti setelah sepeninggalan orang tuanya, maka anak-anaknya ribut karena persoalan harta. Sering terjadi begitu. Baru hari ini diantarkan ke pemakaman, malamnya anak-anaknya sudah bertengkar. Marsibunuan, marbadai. Karena apa? Ini harus jelas. Saya mau katakan, ketika kita berperan sebagai orang tua, maka jangan cuma wariskan harta yang kelihatan materi dalam bentuk materi di dunia ini. Yang paling utama sebagai orang tua dan sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus adalah wariskanlah harta spiritual. Jadi ketika engkau punya harta yang banyak dan ketika anakmu sudah dipenuhi oleh harta spiritual itu, maka setelah peninggalanmu kelak, mereka akan berdamai-damai membagi apa yang kau tinggalkan untuk kehidupan mereka bersama. Itu yang paling penting. Yang utama, wariskan dulu harta spiritual. Biar anak-anak kita kelak tidak menjadi ribut, tidak menjadi bunuh-membunuh, tidak menjadi bertengkar, berselisih, tidak ada titik temu setelah sepeninggalan kita. Tapi wariskan nasihat, wariskan didikan, wariskan firman Tuhan, wariskan pengajaran yang benar, wariskan poda natikos kepada anak-anak kita supaya kelak mereka juga dapat hidup berdamai di dalam perjalanan kehidupan mereka. Maka kepada orang tua mulailah dari sekarang memberi harta spiritual, ngolu partodion kepada anak-anak kita. Mulu adong dosi bagion supaya mereka kelak bisa hidup berdamai dengan apa yang ada itu. Tetapi jika firman Tuhan, harta spiritual itu sudah duluan ada di hati mereka, maka yang berikut itu akan mampu dibicarakan dengan damai. Lalu kita lihat apakah tindakan Yesus ketika ada seorang yang datang kepada dia meminta supaya Yesus menghakimi, memberi mereka hukum yang adil atau pengantara antara mereka. Kita lihat respon Yesus adalah Yesus menolak permintaan seseorang yang datang kepadanya tadi. Karena kenapa Yesus menolak? Di sini dengan jelas karena Yesus melihat motif orang yang datang kepadanya itu adalah karena motif kerakusan. Karena motif ketamakan. Dia pura-pura datang dengan wajah tak bersalah kepada Yesus. Tuhan, adili dan duduk kami dengan saudaraku. Sepertinya pembagian harta kami tidak adil, tidak pas. Tuhan tahu isi hatinya. Ternyata dia datang kepada Tuhan adalah motivasi karena ketamakan, kerakusan. Dia mau supaya harta warisan orang tuanya lebih banyak kepadanya. Tetapi apa kata Yesus? Yesus menolak permintaan itu. Karena Yesus melihat dengan jelas apa motivasi yang ada di dalam hati seseorang yang datang kepadanya itu. Dia tahu betul bahwa hatinya jahat. Dia tahu betul bahwa dia tidak punya kasih. Dia tahu betul dia datang kepada Yesus karena didorong ketamakan dan kerakusannya. Ini benar-benar jahat. Maka saya ingatkan melalui firman ini. Janganlah temui Yesus jika karena motif hendak memuaskan nafsumu. Jangan temui Yesus jika hanya untuk membalaskan dendammu kepada orang lain. Tuhan, balaskan dendamku padanya. Jangan. Jangan temui Yesus jika hal-hal yang kau bicarakan dengan Yesus adalah untuk membenci orang lain. Jangan temui Yesus jika maksudmu bertemu dengan Yesus adalah untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Tuhan tidak mau. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati.
Jadi Tuhan tahu apa motivasimu datang kepada Tuhan. Ketamakan karena uangkah kau datang kepada Tuhan? Karena hartakah? Karena adakah sesuatu yang kau lihat sehingga kau datang kepada Tuhan? Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan lihat apa yang sedang ada di dalam pikiranmu. Karena itu Tuhan tidak bisa dibohongi. Apa motivasi dalam hatimu dengan jelas Tuhan tahu. Karena itu orang tamak itu tidak peduli terhadap siapapun. Tidak peduli terhadap temannya. Jika ada yang bilang, la imana mama besongoni keluargaku doi. Jangan pikir orang tamak itu tidak akan peduli teman, keluarga, orang tua. Seorang tamak siapapun dimakan. Seorang tamak yang penting dia dapat harta, yang penting dia dapat banyak uang dalam hidupnya, orang lain pun dikorbankan, keluarga sendiri pun. Sekali lagi inilah ngeri dan jorbutni ngulu na rakus tamak dan tidak peduli kepada orang lain. Bagaimana supaya dia menumpuk hartanya banyak, di sini banyak, di sana banyak, di setiap tempat dia punya harta, tetapi apa? Kasihnya tidak ada. Dibilang mau berbagi tidak mau. Jangan dong dopi dia, jangan dopi nabuhi bain. Ketika dibicarakan untuk berbagi yang dia bilang dia tidak punya apa-apa. Tapi ketika berbicara soal harta, mululau ngadong di Jakarta, adong di son, adong di sana, adong di sana, banyak. Tetapi ketika bercerita tentang berbagi, diorui martana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di saat inilah Tuhan memberi pengajaran. Kesempatan ini dipakai oleh Yesus untuk memberi pengajaran dan mengingatkan para pengikutnya tentang suatu perumpamaan soal ketamakan terhadap harta dunia. Mari kita baca dalam ayat 16 sampai ayat 19 dikatakan, Yesus mengatakan satu perumpamaan, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata pada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untukmu bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Kesempatan itu dipakai oleh Yesus membuat satu perumpamaan mengibaratkan ada seorang yang berpikir di dalam hidupnya, jika dia sudah punya harta, maka hal apapun tidak mampu lagi mengambil itu daripadanya. Tapi lihat, ada seorang yang diibaratkan tadi, dia punya harta banyak, berlimpah-limpah hartanya, hasil tanahnya banyak, lalu dia ganti lumbungnya ke yang lebih besar supaya ada tempat hartanya itu disimpan, tempat barang-barangnya itu disimpan. Dan setelah itu dia duduk dengan tenang, lalu dia bersantai, dia katakan, hai jiwaku, tenanglah engkau, hartamu sudah banyak, berlimpah hartamu di sana. Tenanglah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Anggo sonang mahotod diku. Las maroham katanya. Sonang mau darong menahurang diho. Enggak ada lagi yang kurang. Semua sudah tersedia. Untuk kehidupan beberapa tahun ke depan pun sudah tersedia. Tetapi apa kata Yesus? Yesus berkata kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Berek kita mah. Tadi dia sudah bersenang-senang, tetapi malam itu juga jiwanya, nyawanya diambil mati. Tuisema artanai. Kepada siapakah hartanya itu? Itu makanya disebutkan oleh Yesus dalam hal ini adalah dia menyebutkan orang kaya itu adalah orang kaya yang bodoh, orang kaya yang egois. Karena dia berpikir hidupnya tergantung pada hartanya. Salah. Dan tergantung tu artat tangulutta. Tuhan dona punangulutta. Jadi seberapa banyak hartamu tidak menjamin hidupmu bakal lama atau semakin panjang di dunia ini, tidak. Jangan-jangan malam hari ini, besok, lusa. Itu kakak sebab Yesus katakan, kau adalah orang kaya yang bodoh. Yesus menyebutkan orang kaya itu bodoh karena egois. Ketergantungannya terhadap hartanya. Dipikirnya hidupnya tergantung pada hartanya. Tidak ada kasih kepada orang lain, egois, dikuasai oleh uang. Semua yang dikerjakannya untuk memperoleh harta dan uang.
Itu sebabnya di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang tidak berpikir apakah itu baik atau tidak. Segala hal yang tidak baik pun dia lakukan untuk mendapatkan uang. Ada pencopet, ada pencuri, ada pejudi, ada pemain togel, ada pemain hal-hal yang tidak baik, pengedar narkoba dan lain sebagainya. Yang penting dapat uang. Ingat, bukan di uangmu letak kebahagiaanmu, tapi letak kebahagiaanmu adalah berada pada Tuhan. Jika uangmu banyak tapi tidak kau menjumpai kedamaian di tengah keluargamu, lalu untuk apa uangmu? Jika tempat tidurmu mahal kau beli tapi kamu tidak bisa tidur nyaman di situ, lalu untuk apa tempat tidurmu yang mahal? Saya mau katakan sekali lagi, fokus hidup kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada harta kita. Itu sebabnya dalam 1 Timotius 6 ayat 10 Paulus katakan, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Uang itu tidak salah, tapi yang menjadi masalah adalah kalau hatimu lebih terpaut, lebih cinta kepada uang daripada kepada Tuhan. Sekali lagi, orang yang bodoh itu akhirnya pada malam hari ini jiwamu akan diambil, engkau akan mati. Itu dia ma'artami. Ini yang paling memprihatinkan. Ayat 20 yang terakhir, Bapak Ibu. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Inilah yang menyadarkan kita ternyata hidup kita ini adalah hanya anugerah Tuhan. Jangan jadikan harta, jangan jadikan uang, jangan jadikan materi menguasai hari depanmu, menguasai hidupmu, menguasai kebahagiaanmu. Jangan dikuasai oleh materi, jangan berpedoman pada itu semua. Banyak keluarga yang rusak karena materi dan harta. Janganlah engkau dikuasai oleh materi. Engkaulah yang harus menguasai harta dan materimu. Jangan terbalik. Engkau yang menguasai supaya menjadi berkat bagimu dan berkat bagi orang lain. Ingatlah, Tuhan berkuasa menentukan hidup manusia. Jadi jika ada orang alas maroham sonang maho, Tuhan yang berkuasa, yang menentukan bagaimana hidup dan mati manusia. Meski hartanya banyak. Meski hartanya banyak, Tuhanlah yang menentukan hidup manusia. Pada malam ini jiwamu akan diambil daripadamu. Itu kata Tuhan kepada orang kaya yang sombong dan bodoh itu. Jadi sesuai dengan kehendak Tuhan, pada Tuhanlah jiwa, raga, nyawa kita. Jadi kematian bisa saja tiba-tiba terjadi. Tidak tergantung pada banyaknya uangmu. Orang kaya pun bisa mati tiba-tiba. Orang miskin juga bisa. Tetapi bukan di situ, bukan di hartamu letak dari umurmu, usiamu, nyawamu, tapi berada pada Tuhan. Itu makanya dikatakan, jiwamu bisa saja diambil malam ini. Akan kemanakah hartamu? Itu dia mana pindah pungu-pungumi. Kita sudah jelas tahu, swadok tabuat tu portibion, jaladangadong buanot tasugut, dung mulak kita sian portibion. Alai buasa dopi gudang akajol mana mora na hulit na gijang rohana na soolo merbagi tu halak na asing. Ingat sekali lagi, engkau tidak membawa apa-apa ke dunia ini, dan setelah kembali dari dunia ini pun engkau tidak akan membawa apa-apa. Hola papan situ lebari do. Asing ni di bayi mabaju, asing ni idang arung binabui buanom. Hanya itu saja. Tetapi kenapa masih banyak di dunia ini yang mengandalkan kekayaannya? Terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini ya manginang. Sebanyak apapun hartamu, sebanyak apapun yang telah kau kumpul selama ini, jika engkau sudah terpapar dengan penyakit itu, sebanyak apa uangmu tidak akan mampu menyembuhkan. Jika dikatakan bornginom mahubua hosam, selesai sudah. Napi na pungu-pungu midang marlapata. Paling donati tinggal humi manortori mangarupiho anggoho postang nama dihamatea. Sekali lagi, pakailah kekayaan kita menjadi berkat bagi orang lain, supaya berarti bagi orang lain. Seberapa banyak pun harta kita, kita tidak dapat menambahkan 1 detik pun dari usia kita supaya semakin panjang. Tidak. Karena itu 3 hal yang perlu kita ingat dari nats ini. Yang pertama, janganlah bersifat tamak. Jangan bersifat serakah. Unang mokus. Jika itu yang kita dapat, maka kita bersyukur dengan apa yang kita terima. Jangan berpikir melakukan hal negatif apapun, yang penting banyak uangmu. Melakukan pekerjaan yang tidak baik pun, supaya banyak uangmu, jangan berpikir. Tetapi jangan tamak. Sekali lagi, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Yang kedua, cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada dan di dalam rasa syukur. Cukupkan dengan apa yang ada dan di dalam rasa syukur.
Kita harus mensyukuri setiap apa yang kita peroleh, berkat-berkat yang kita terima Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh menjadi orang lain. Kita tidak bisa seperti kayanya orang lain, tetapi kita menjadi diri kita sendiri. Yang penting bagi kita adalah bersyukur dan berterima kasih atas berkat yang kita terima. Sekarang mau saya katakan, penyakit yang banyak yang membahayakan itu bukan influenza. Tetapi penyakit yang paling membahayakan zaman ini adalah afluensa. Influenza itu meriang, sakit, demam. Tapi afluensa itu adalah penyakit yang tidak pernah merasa cukup. Itu namanya afluensa. Dak kiamat dok mau lihat terus seneng hurang. Tidak pernah, sudah banyak hartanya, sudah 10 rumahnya mau 11, 12. Sudah 12 mobilnya mau 13, 14, 15. Tidak pernah merasa cukup. Tapi cukupkanlah apa yang ada padamu dan bersyukurlah kepada Tuhan. Yang ketiga terakhir, Tuhanlah pemilik kehidupan kita. Karena itu berserahlah senantiasa kepada Tuhan. Bukan kita yang punya kehidupan kita ini, tapi Tuhan yang mempunyai kehidupan kita. Karena itu selalu memberikan dirimu dan berserah kepada Tuhan. Di samping kita terus melakukan pekerjaan kita, marilah kita semakin terus mencari harta yang tidak akan pernah busuk, yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh pencuri, yang tidak akan pernah termakan ngengat dan karat. Seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta yang tidak dapat diambil oleh apapun, yaitu hartamu di sorga. Supaya kelak sekembalinya kita dari dunia ini, kita memasuki satu rumah yang kekal, yaitu sorga. Alani, marilah kita berangkat melakukan pekerjaan kita dengan baik. Tetap dalam rasa cukup, tidak tamak, tetapi selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada minggu hari ini. Mengajarkan kami agar kami dapat mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami bersyukur di dalam rasa cukup atas apa yang Kau berikan dan atas segala berkat-berkat yang kami terima daripada Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, mengajarkan kami supaya tidak tamak, tetapi kami dapat bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah yang mengatur hidup kami, daripadamu-lah kami menerima segala berkat-berkat yang melimpah, dan Engkaulah yang mencukupkan segala keperluan kami setiap hari, jauh melebihi apa yang kami persiapkan dan jauh melebihi apa yang kami pikirkan. Terima kasih atas firman yang menguatkan ini. Kami akan melakukan aktivitas kami, melanjutkan segala pekerjaan kami di dalam rasa syukur dan di dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih pada hari ini kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka. Lindungi dan sertai, berikan kesehatan, kekuatan, berkati mereka di dalam hidup dalam rasa syukur dan hidup dalam rasa cukup juga, agar mereka dapat menjalani kehidupannya di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berikan kedamaian, berikan kesehatan bagi kami. Tolonglah kami atas pergumulan yang belum berujung karena pandemi COVID-19. Kami yakin pada waktunya Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi bangsa dan dunia kami. Terpujilah nama-Mu, ampunkan dosa dan pelanggaran kami di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amanginang marede mahita sia bukede nomor 610 sada ayat sada doho 2 laos disom mahita pasahaton pilihan napa duahon. Salut na ngoluki
Ujungnya ma perminggota. Puji-pujian dohot hasangapom ma tasobahon tu debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tutod di parbadiai. Ibana do Tuhan na tumoppa dohot na sumarihok kita di parnguluota si ganopari. Di parade de bohal ni parnguluota jala di parmudu-mudu do hita. Sialani i tamado ikon uduk kita mangului hatana. Pasiding nasa hamok kuson dohot hahuliton. Alay gabi para si roha mahita na ulo sumarihon akadongatta. Pupuji hami maho ale debata ama anak dohotod di parbadia naong sumarihon ngulu nami ganupari. Di bagasan pos ni roha tu debatatta si tulusadai mamulus mahita jala mangula di portibion tongod dope marukil alani kopit sapulusia. Sia debatado hanguluatta dadasian portibi na mangilason. Alani i saita jalahi ma arta dohot hamoraon sian harajaon nitu hatta asa mangula hita di bagasan hatana jala lomo ni rohana. Tatangyak ko mapiliatta martangiang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo harorowan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat nami ma sian na nilehom mi tuhami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasia kami pilianon pati bulhon harajawmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami godang ni silehol-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok maulihate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajon, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay hodona puna harajau dohot hagogo prodi hasagapo mulak mahamu di bagasad dame, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala dipasorhon madamena tutoddim. Amen.
Huriata hupasata mima. Selamat hari Minggu madi hita saluhuna. Tuhan Yesus mengaramoti hita manang di dia pehita. Horas.